Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran IPAS. Kali ini kita akan membahas tentang materi di bab 6, yaitu perubahan pada diriku. Baik anak-anak, kita langsung saja belajar pada hari ini melalui daring ya. Simak baik-baik. Yang pertama adalah perubahan pada diriku itu terjadi pada semua fase manusia. Nah, tujuannya adalah mempelajari bab ini, yaitu diharapkan kalian memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan menjelaskan ciri-ciri masa pubertas, mengidentifikasi perubahan fisik dan emosi pada remaja, menerapkan cara menjaga kesehatan saat pubertas, menerima perubahan pada diri dengan sikap positif. Itu tujuan pembelajaran tentang materi perubahan pada diriku. Selanjutnya, di sini ada pertumbuhan PS perkembangan. Apa itu yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan yang bersifat kuantitatif itu dapat diukur. Bertambahnya tinggi badan, bertambahnya berat badan, bertambahnya ukuran tubuh, bertambahnya jumlah sel. Contohnya 120 cm sampai 150 cm. Ini adalah angka kuantitatif yang bisa diukur. Kemudian perkembangan secara kualitatif. Perubahan-perubahannya tidak dapat diukur. Kemampuan berpikir, kematangan emosi, kemampuan bersosialisasi menuju kedewasaan. Ya, artinya ini sifat-sifat ini adalah cara berpikir dari anak-anak menuju dewasa. Ini tidak bisa diukur. Selanjutnya kita ke fase kehidupan manusia. Ya. Dari bayi 0 bulan sampai dengan 2 tahun ini bisa dikatakan bayi ya. Kemudian anak-anak 2 tahun sampai 10 tahun. Nah, ada juga balita ya. Balita itu bayi 5 tahun. Nah, di sini 2 sampai 10 tahun. Kemudian setelah anak-anak menuju remaja 10 sampai 11 tahun. Berarti posisi kalian di sini nih ya, menuju ke remaja. Karena saat ini mungkin kalian umurnya 11 tahun ya, rata-rata. Setelah remaja kemudian ke dewasa. Dewasa itu 20 sampai 60 tahun. Dan lansia, terakhirnya lansia 60 sampai dengan tutup usia nantinya. Nah, di sini juga ada masa pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju remaja atau dewasa. Berarti dari sini ke sini kita ya. Ya, posisi kalian nih. Baik. Selanjutnya di sini pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosi, dan hormonal. Nah, ini ya pengertian daripada pubertas. Umumnya laki-laki 11 sampai 14 tahun. Nama hormonnya adalah testosteron ya. Kemudian perempuan umumnya 9 sampai 13 tahun. Nama hormonnya estrogen dan progesteron ya. Ini ya anak-anak. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu ciri pubertas laki-laki. Ada ciri primer, ada ciri sekunder. Nah, kalau ciri primer ini diantaranya produksi sel sperma, kemudian organ reproduksi berkembang, mimpi basah, ejakulasi pertama. Ini biasanya dilalui oleh laki-laki. Kemudian ciri sekundernya jakun tumbuh. Ya, jakun tumbuh, mulai tumbuh jakunnya ya. Kemudian suara memberat, kayak ngebas gitu suaranya. Kemudian ada kumis dan jenggot mulai tumbuh, bahu melebar, otot berkembang. Ini ciri-ciri sekunder pada laki-laki. Yang ini adalah ciri primernya.
Kemudian ciri yang sama dengan perempuan, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan. Kemudian kelenjar keringat aktif, ya mulai bau ya. Keringatnya itu sudah mulai bau, makanya nanti ada cara menjaga agar keringatnya tidak bau. Kemudian tinggi badan meningkat pesat, jerawat mulai muncul. Nah, ini ciri-ciri pubertas. Lanjutnya ke ciri pubertas perempuan. Ada ciri primer, ada ciri sekunder. Ciri primernya itu menstruasi pertama. Kemudian ovarium melepas sel telur, kemudian organ reproduksi matang. Yang sekundernya payudara mulai membesar, pinggul melebar, suara lebih nyaring, bentuk tubuh feminin, kulit lebih halus. Nah, ciri yang sama dengan laki-laki, sama dengan laki tadi ya, tumbuh rambut di ketiak dan sekitar kemaluan, kemudian kelenjar keringat aktif, tinggi badan pun meningkat pesat, jerawat mulai muncul. Bersama dengan laki-laki. Selanjutnya, perubahan emosi dan sosial. Di sini ada perubahan emosi, mood berubah-ubah, perasaan naik turun. Ya, kemudian lebih sensitif, mudah tersinggung. Kemudian mencari jati diri, siapa aku. Ya, artinya ingin mencari jati dirinya. Ini perlu pendampingan ya. Kemudian tidak percaya diri, malu dengan perubahan. Ini perubahan emosinya. Kemudian perubahan sosialnya, teman jadi penting, ingin diterima kelompok. Nah, ini jadi ada perubahan-perubahan sosial. Jadi ibaratnya kalian nanti ingin diperhatikan, caper, cari perhatian. Kemudian ingin mandiri, membuat keputusan sendiri, butuh privasi, ruang pribadi penting. Kemudian mulai tertarik lawan jenis, ketertarikan romantis. Kayak sering ngaca-ngaca ya, kalau untuk perempuan ya. Laki-laki mungkin sering mainin rambutnya ya, cenderung kepada penampilan. Oke, selanjutnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang pertama, mandi teratur minimal 2 kali sehari dengan sabun. Kemudian sikat gigi, gosok gigi ya, minimal 2 kali sehari, pagi dan malam. Kemudian kalau rambut dikeramasin ya, dicuci menggunakan sampo. Kemudian ganti pakaian. Nah, dalam artian ganti pakaian dalam setiap hari. Ya, jangan jorok nanti kalau sudah kalian menuju ke masa pubertas. Kemudian, nah ini deodoran, kurangi bau badan. Ya, ini dilakukan atau dipakai di area ketiak agar kalian tidak bau badan. Khusus perempuan saat menstruasi, ganti pembalut setiap 3-4 jam ya. Kemudian jaga kebersihan organ kewanitaan, kompres hangat jika nyeri, ya, jika sedang datang bulan ya. Atau bisa kalian konsultasi, bisa komunikasi dengan orang tua kalian, terutama ibu kalian. Selanjutnya, menjaga kesehatan pola hidup. Nah, ini di sini ada nutrisi. Nah, protein, daging, telur, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein. Protein itu bisa didapat dari daging, dari telur, dari tempe, dari tahu, dan lainnya ya. Kemudian yang mengandung kalsium, susu ya, susu ataupun keju. Kemudian juga yang mengandung sayur dan buah. Jangan lupa minum air putih 8 gelas per hari. Nih ya. Kemudian olahraga 30 menit per hari atau 3-5 kali seminggu. Antaranya untuk laki-laki nih biasanya sering bermain bola ya. Bola, main basket, tapi jangan keseringan ya. Artinya terlalu lama, nggak boleh, nggak sehat juga. Sesuai dengan kebutuhan. Atau mungkin bersepeda, berenang, dan lainnya ya. Yang
penting kegiatan-kegiatan olahraga yang positif. Kemudian istirahat. Nah, istirahat ini perlu untuk tubuh kita tidur 8 sampai 10 jam per malamnya ya. Hindari begadang. Nah, jangan sampai kalian usia masih mau menuju anak-anak ke dewasa, ke masa pubertas ya. Nah, jangan sampai terlalu larut malam tidurnya. Tidur dan bangun teratur ya, bisa dijadwalkan kalian tidur, misalkan kalian tidur jam 9, bangunnya jam setengah 5. Nah, itu setiap hari seperti itu. Nah, diatur. Kemudian istirahat cukup. Nah, ini ya, hindari junk food ya, makanan siap saji. Kemudian hindari minuman bersoda dan hindari bergadang. Oke, lanjut selanjutnya ke sikap positif menghadapi pubertas. Yang pertama adalah kita akan kelola emosi-emosi kalian ya. Komunikasi, bicara dengan orang tua ataupun guru yang dipercaya. Komunikasikan ya hal-hal yang kalian mungkin menuju ke pubertas, persiapan-persiapan, terutama dengan orang tua kalian. Kemudian hobi dan aktivitas, lakukan hal yang disukai. Tadi itu ya mungkin ke hal-hal positif. Mungkin nanti kalian banyak belajar, banyak diisi-isi dengan kegiatan-kegiatan positif, mengaji, belajar dengan teman, kemudian kembangkan apa hobi kalian, hobi yang positif tentunya. Kemudian ekspresikan perasaan lewat diari. Ya, diari ini catatan kecil ya. Kemudian olahraga rutin, menenangkan pikiran dan tubuh. Ingat selalu, perubahan adalah proses alami dan normal. Setiap orang mengalami pubertas dengan kecepatan berbeda. Terima dirimu dengan penuh kasih dan percaya diri. Hormati perubahan yang dialami teman lainnya. Jangan mengejek teman lainnya yang sama-sama nanti akan mengalami perubahan masa pubertas. Terima kasih anak-anak ya. Ingat, perubahan adalah bagian dari perjalanan hidup yang indah. Terima dirimu dan terus berprestasi. Nanti setelah ini mungkin ada evaluasi anak-anak ya. Nanti di pertemuan berikutnya ketika sudah tidak daring lagi kita akan adakan evaluasi. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.